Ini berarti Inter beda 5 poin dari Lazio dan beda 8 poin dari Fiorentina. Dua tim yang tadinya poinnya sama dengan Inter, teman-teman. Akan tetapi secepat kilat ya, setelah 2-3 pertandingan ternyata kita bisa unggul jauh dari mereka. Lalu kemudian hal menarik lainnya lagi, di penghujung tahun ini Inter unggul 8 poin dari Juve dan unggul 12 poin dari Milan yang baru saja memecat Fonseca. Aduh, sedih banget. Hari paling sedih sedunia bagi anak Inter ya. Milan melepas Fonseca. Inter sedih, anak Inter sedih banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat menjalani hari terakhir di kalender 2024 ya. Jangan lupa ikutan giveaway kalender Inter 2025 dengan cara menjawab pertanyaan ini. Apa kunci kesuksesan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi? Akan ada 2 pemenang untuk jawaban terbaik. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman mengenai giveaway ini, silahkan langsung cek aja Instagram gua @cekinggita. Untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, seperti biasanya gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers pasca pertandingan. Ini berarti dari pertandingan terakhir kita ya, yaitu kemenangan di Sardinia 0-3 atas tuan rumah Cagliari. Oke, kita mulai saja. Data fakta menarik yang pertama teman-teman. Gol Lautaro Martinez ke gawang Cagliari adalah gol buka puasa ya. Setelah dia absen mencetak gol selama 8 pertandingan di semua kompetisi. Lumayan lama teman-teman. Terakhir kali Lauti mencetak gol yaitu di pertandingan lawan Venezia ya, melawan Bang Jai Izes. Ini berarti untuk di Serie A Lautaro sudah mengemas 6 gol teman-teman. Dan sebagai informasi saja ya, sebagai perbandingan, jumlah gol Lautaro cuma kalah 1 gol saja teman-teman dari Vlahovic. Kemudian jumlahnya sama dengan Lukaku. Akan tetapi ada catatannya teman-teman. Lautaro Martinez tidak mengeksekusi penalti, tidak mencetak gol penalti ya, apabila dibandingkan dengan Lukaku dan juga Vlahovic. Dan selain itu, Lautaro Martinez masih punya 1 tabungan pertandingan. Sehingga menurut gue teman-teman, catatan gol dari Lautaro Martinez yang selama ini kita maki-maki ya, gimana sih striker kok susah banget cetak gol, Lautaro Martinez ampas banget. Ternyata ini kalau dilihat dari jumlah golnya, kita bandingkan dengan nama-nama besar tadi, Lautaro Martinez sebetulnya nggak buruk-buruk banget. Terlebih ya teman-teman, untuk jadwal mainnya Lautaro Martinez jauh lebih padat, jauh lebih melelahkan. Di akhir musim kemarin, dia main di Copa America, lalu setiap jeda internasional dia juga lelah ya, karena harus membela Argentina terbang ke Amerika Latin. Jauh lebih padat jadwalnya dibandingkan Vlahovic dan Lukaku, tetapi sekali lagi, jumlah golnya ternyata sama dengan Lukaku dan cuma selisih 1 saja dari Vlahovic. Akan tetapi jumlah gol Lautaro Martinez apabila dibandingkan dengan penyerang lain yang levelnya kategori menengah ya, 1 atau 2 level di bawahnya Lautaro, ini jumlah golnya sama. Masa iya Lautaro Martinez jumlah golnya sama kayak Esposito, kayak Pinamonti dan juga Orsolini. Dan bahkan ini teman-teman, jumlah golnya Lautaro Martinez kalah dari Castellanos, penyerangnya Lazio, kalah dari Luka, penyerangnya Udinese, dan juga dari Retegui dan juga Moiskin. Namun satu hal teman-teman, lagi dan lagi ya, koleksi gol yang dikemas oleh Lautaro Martinez tidak ada yang berasal dari voucher penalti bila dibandingkan dengan nama-nama penyerang yang gue sebutkan tadi. Jadi teman-teman, menurut gue ya, performa Lautaro yang bisa dikatakan jelek ini, termasuk gue ya, paling sering maki-maki Lautaro. Namun kalau kita lihat dari konversi golnya, sama sekali tidak bisa dibilang buruk. Namun di lain sisi, kita juga tidak bisa mengatakan jumlah gol ini sudah bagus. Tentu saja kita punya ekspektasi tinggi ya, punya harapan tinggi. Lautaro Martinez sebagai pencetak gol terbanyak musim lalu, ya kita pinginnya jumlah golnya Lautaro beda-beda tipis lah dari Marcus Thuram. Ya semoga dengan gol Lautaro Martinez ke gawang Cagliari kemarin benar-benar menjadi modal berharga ya untuk di Super Copa nanti. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi, di pertandingan lawan Cagliari, Lautaro memang mencetak gol, tetapi sayangnya Marcus Thuram tidak. Kenapa gue bilang sayangnya? Karena teman-teman, ternyata di musim ini belum
belum pernah satu pertandingan pun Lautaro dan Thuram mencetak gol berbarengan. Sementara di musim lalu mereka ya, Lautaro dan Thuram mencetak gol bersamaan di 7 pertandingan berbeda. Tetapi di musim ini belum pernah sama sekali. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Gol Bastoni teman-teman ke gawang Cagliari adalah gol pertama Bastoni di musim ini. Dan dengan gol Bastoni ini teman-teman, berarti jumlah pemain Inter yang telah mencetak gol di musim ini bertambah menjadi 15 pemain berbeda. Sangar ya teman-teman, Inzaghi Ball membuat semua pemain tiba-tiba menjadi sangat amat produktif. Namun teman-teman, jujur-jujuran aja nih ya, gol Bastoni kemarin ke gawang Udinese, menurut gua itu kayak diawali oleh umpan yang sebetulnya ngasal. Jadi itu Barella walaupun umpannya dengan teknik yang cantik ya, first time volley, tetapi dia tidak benar-benar ingin mengarahkan ke Bastoni. Dia kayak ngasal aja, ya udah yang penting bolanya masuk ke kotak penalti. Lalu lucunya, umpan Barella yang ngasal itu juga disundul oleh Bastoni dengan cara yang ngasal. Menurut gua itu Bastoni sama sekali tidak ada maksud menyundul dengan harapan bolanya menggantung ya ke arah gawang. Sepertinya Bastoni nyundulnya pun ngasal ya, yang penting mengarah ke gawang. Kok ya jadinya malah cantik banget ya. Umpan ngasal ditambah sundulan ngasal menghasilkan gol yang luar biasa cantik. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah umpan dari Barella dan sundulan dari Bastoni itu benar-benar dilakukan ya, dieksekusi menuju target tertentu, atau ya udah ngasal aja, yang penting umpannya masuk ke kotak penalti dan bolanya mengarah ke gawang. Lalu teman-teman, ngomong-ngomong soal Barella, dia adalah putra daerah Cagliari ya, dia lahir di Sardinia Cagliari. Kok ya di pertandingan ini dia malah menjadi man of the match dengan membuat 2 assist, 3 kali recovery ball ya, merebut bola dari penguasaan bola Cagliari, kemudian membuat 4 peluang emas, memenangi 6 duel udara dan passing akurasinya mencapai 86%. Dan dengan tambahan 2 assist ini teman-teman, jumlah assist Barella kalau di total-total ya sejak musim lalu adalah 8 assist dan ini adalah yang tertinggi keempat di Inter. Di atasnya Barella ada Marcus Thuram yang sudah mengoleksi 10 assist ya sejak musim lalu. Lalu di atasnya yang paling tinggi dengan jumlah yang sama ada Di Marco serta Mkhitaryan. Salut teman-teman untuk Mkhitaryan. Dia ternyata adalah kolektor assist paling banyak di Inter sejak musim lalu. Gokil. Ini kalau Di Marco ada satu keunggulan ya, satu keuntungan, dia eksekutor sepak pojok. Jadi peluang untuk membuat assistnya tinggi. Sementara untuk Mkhitaryan, dia bukan eksekutor corner, bukan eksekutor free kick tidak langsung juga ya. Dan selain itu, gaya permainan Mkhitaryan berbeda dengan Barella ya. Kalau Barella kan sering bermain melebar dan mengirimkan umpan crossing. Nah, Mkhitaryan yang banyak bermain di sisi kiri, dia jarang melebar karena di sisi sayap kiri sudah ada Di Marco yang dominan. Sehingga ini assist-assistnya Mkhitaryan lebih banyak berasal dari tengah ya, umpan-umpan terobosan. Dimensi serangan yang berbeda ya dari umpan-umpan dan assist-assistnya Barella dan juga Di Marco. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Di pertandingan lawan Cagliari kita mendapatkan 1 voucher penalti ya yang dieksekusi dengan manis oleh Hakan Çalhanoğlu. Dan itu merupakan gol penalti ke-16 Hakan Çalhanoğlu bersama Inter. Anjir udah banyak banget. Total, Hakan sudah mengeksekusi 17 penalti, yang mana satunya meleset ya ketika partai lawan Napoli. Nah, ngomong-ngomong soal eksekusi penalti, selama 2 musim terakhir, di bawahnya Hakan Çalhanoğlu, ada nama Lautaro Martinez teman-teman, pemain yang paling banyak mencetak gol melalui penalti ya. Lautaro mendapatkan 5 voucher penalti, tetapi yang masuk cuma 3 teman-teman, 2-nya gagal. Lalu kemudian di bawahnya Lautaro Martinez ada Alexis Sanchez, 2 penalti, 2 gol. Kemudian ada Zielinski, 2 penalti dan 2 gol juga ya, dicetak di partai lawan Juve. Lalu kemudian di bawahnya ada Taremi ya, 1 penalti 1 gol. Dan yang paling bawah, paling parah ada Arnautovic ya, 1 penalti dan satunya itu gagal. Inter total mendapatkan 28 voucher penalti, yang mana 24 diantaranya berhasil menjadi gol. Nah ini berarti Inter gagal 4 kali ya, yang mana 3-nya berhasil diselamatkan kiper lawan, lalu kemudian satunya miss. Lalu kemudian data fakta menarik yang terakhir untuk pertandingan lawan Cagliari teman-teman. Dengan kemenangan ini berarti Inter sepanjang 2024 telah mengoleksi 27 kemenangan dari 38 pertandingan, mencetak 92 gol teman-teman. Gokil, hanya 2 kali kalah dan 29 kebobolan. Sangat amat sedikit, luar biasa. Terima kasih banyak Inzaghi Ball. Sementara untuk di Serie A teman-teman, di penghujung tahun ini ya, sekarang Inter di sisi klasemen ada di peringkat 3. Selisih 1 poin saja dari Atalanta dan Napoli ya,
ketiga yang poinnya sama ada di Capolista. Dan kalau kita lihat tim-tim yang ada di bawahnya Inter, ini berarti Inter beda 5 poin dari Lazio dan beda 8 poin dari Fiorentina. Dua tim yang tadinya poinnya sama dengan Inter, teman-teman. Akan tetapi secepat kilat ya, setelah 2-3 pertandingan ternyata kita bisa unggul jauh dari mereka. Lalu kemudian hal menarik lainnya lagi, di penghujung tahun ini Inter unggul 8 poin dari Juve dan unggul 12 poin dari Milan yang baru saja memecat Fonseca. Aduh, sedih banget. Hari paling sedih sedunia bagi anak Inter ya, Milan melepas Fonseca. Inter sedih, anak Inter sedih banget. Dan ini semua teman-teman, Inter ada di peringkat 3, selisih 1 doang dari Capolista, dan unggul jauh ya dari tim-tim yang ada di bawahnya. Dilakukan Inter dengan tabungan 1 pertandingan. Kita masih punya tabungan 1 pertandingan untuk melebarkan jarak atau bahkan mengambil alih Capolista. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers teman-teman. Ini yang pertama, agak melenceng dulu ya. Gue pengen bacain statement Fabregas teman-teman setelah pertandingan tadi malam melawan Lecce ya. Como melawan Lecce, ini Como menang 2-0. Nah ini yang kocak teman-teman, jurnalisnya nanya gini ke Fabregas. Apakah Anda jadi bertemu Simone Inzaghi? Karena di pertandingan ketika melawan Inter, Anda mengatakan ingin sekali bertemu dengan Inzaghi. Lalu kemudian Fabregas menjawab begini. Iya, saya berhasil berbicara dengan Simone Inzaghi. Saya bahkan pergi langsung ke kantornya dan kami ngobrol selama 15 sampai dengan 20 menit. Anjir, niat banget. Lalu Fabregas bilang gini juga. Kami membicarakan hal-hal pribadi tentang latihan. Dan saya ingin sekali memahami bagaimana dia bisa melakukan hal-hal tertentu tentang permainan Inter yang sangat saya sukai. Kemudian Fabregas menambahkan, saya senang berbicara tentang sepak bola. Saya suka belajar banyak. Dan jika mendapatkan kesempatan, tentu saja saya senang apabila ada pelatih yang melihat sendiri bagaimana kami latihan. Atau saya juga senang apabila bisa menemui pelatih lain dan berbicara sedikit tentang sepak bola. Itu semua akan menjadi momen yang sangat berharga bagi saya. Gokil teman-teman. Menurut gua ada 2 poin di sini. Yang pertama, Fabregas nggak gengsian ya. Dia mau belajar dengan siapapun. Padahal kalau kita melihat latar belakang Fabregas adalah pemain kelas dunia, pemain yang sangat terkenal, sangat bagus. Tetapi dia mau belajar dengan siapapun. Lalu kemudian poin yang kedua adalah Fabregas mengapresiasi Simone Inzaghi sangat amat tinggi. Sampai-sampai dia rela datang ke kantornya Simone Inzaghi cuma untuk mendapatkan petuah-petuah mengenai latihan sepak bola. Oke, yang berikutnya, statement menarik dari Lautaro pasca pertandingan melawan Cagliari. Lautaro bilang begini. Saya senang, pertama-tama karena kami menghadapi tim yang sedang dalam performa bagus. Mendapatkan kemenangan sebelum pergi ke Arab Saudi untuk Super Copa sangat penting. Seperti yang selalu saya katakan, yang terpenting adalah kemenangan. Jika saya mencetak gol, itu akan lebih baik lagi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang gol yang Anda cetak? Lalu kemudian Lautaro bilang begini. Saya sudah menunggu lama untuk bisa mencetak gol, tetapi yang terpenting Inter menang. Rekan-rekan setim saya selalu membuat saya percaya diri dan yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan ini semua untuk tim. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari putra daerah ya, Barella, dia bilang begini. Kami harus berterima kasih kepada pelatih atas cara kami bermain. Ini banyak yang muji Simone Inzaghi teman-teman. Dia memberikan banyak hal kepada kami. Ini adalah tim yang hebat, yang luar biasa dengan pola pikir yang sama, berjalan ke arah yang sama. Ini adalah hal yang paling penting, yang terpenting bagi semuanya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang assist yang Anda buat? Lalu kemudian Barella bilang begini. Saya selalu mengatakan bahwa saya lebih suka membuat assist daripada mencetak gol. Saya senang bisa memberikan assist untuk Lautaro. Dia pantas mencetak gol, dia bekerja keras untuk tim. Semua penyerang kami pantas mendapatkannya. Mereka semua melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu kemudian yang berikutnya lagi ada dari Bastoni teman-teman. Dia ditanya pendapatnya tentang gol yang dia buat dan Bastoni bilang begini. Jujur saja, saya tidak bermaksud mencetak gol.
Saya memang meminta bola dari Barella karena saya melihat ada ruang kosong. Akan tetapi yang saya lakukan, saya bermaksud mengembalikan bola tersebut ke tengah. Saya sama sekali tidak ada maksud menyundul bola ke arah gawang, anjir. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, di penghujung tahun ini gue ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu nonton, selalu dukung, selalu komentar di semua konten-konten cerewetan ceking kita ya. Baik cerewetin Inter, cerewetin Serie A, maupun konten-konten pendek gue di Instagram dan di TikTok. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Lalu kemudian yang berikutnya gue juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama di 2024 ini nge-support gue lewat Saweria, join membership, jadi sponsor giveaway, kemudian ngebeli jersey dan juga ngebeli kalender. Terima kasih banyak untuk itu semua. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 2024 ini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan